Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 44. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di istana surga tempat Dewa Rulai dan Dewa Sasin berada saat ini, Dewa Rulai pun kini langsung berkata, "Sasin Guanyin, mimpimu itu memang sedikit aneh, tapi dibandingkan dengan mimpi, itu lebih mirip seperti pertanda buruk." Kemudian Dewa Sasin menjawabnya, "Pertanda, Rulai, aku merasa dalam mimpi itu semua dewa ingin membunuhku, dan diriku juga haus untuk membunuh semua orang." Dewa Rulai lalu mengatakan, "Hanya ada satu kemungkinan." Dan Dewa Sasin juga menjawabnya, "Iya, pasti ini adalah satu-satunya kemungkinan." Dewa Rulai kini berkata lagi, "Sasin, kamu akan menjadi iblis." Dewa Sasin kini terdiam, seolah dirinya tahu bahwa dia memang akan menjadi iblis. Kita berpindah ke tempat Taisang Lojun. Taisang Lojun yang berada di tungkunya, dirinya pun kini berkata, "Ketika dunia pertama kali dibuka, kami bertiga menggunakan tanah liat untuk membentuk garis besar dan menciptakan para dewa." Taisang Lojun ini ternyata sedang berbicara dengan patung Dewa Sasin. Kemudian Taisang Lojun kini mengatakan, "Selama ribuan tahun, dirimu telah menjadi dewa pembunuh yang dikagumi oleh semua dewa. Ini telah menjadi kekuatan terkuat dari jalan kebenaran surgawi. Jika suatu hari kamu berubah dari Buddha menjadi iblis, itu pasti akan sangat menarik," kata Taisang Lojun. Kemudian Taisang Lojun pun kini berjalan meninggalkan patung Dewa Sasin sendirian. Dan tiba-tiba saja patung Dewa Sasin pun kini hancur tanpa sebab. Sambil berjalan meninggalkan patung itu, kini Taisang Lojun berkata, "Tapi Sasin, pengorbananmu akan menjadi sangat berharga." Dan kini Taisang Lojun dirinya berjalan menuju ke sebuah tempat yang berada di bawah ruangan itu. Ternyata di tempat itu juga terdapat banyak patung dewa. Dan kini di hadapan patung dewa itu, Taisang Lojun berkata, "Ini adalah saatnya surga digantikan oleh dewa-dewa yang baru. Wahai semua patung dewa yang ada di tempat ini, kalian adalah generasi baru para dewa surga. Kalian semua diciptakan olehku, dan secara resmi aku menamai ini sebagai misi etis," kata Raja Kebajikan sambil tertawa. Kita flashback ke beberapa ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, api abadi muncul untuk pertama kalinya. Setelah kemunculan api abadi, kemudian muncullah para naga. Dan lalu yang ketiga adalah kemunculan 3 dewa kuno. Lalu 3 dewa kuno ini memiliki ide untuk menciptakan para dewa. Hal itu adalah untuk berurusan dengan para naga kuno dan juga para burung raksasa kuno. Kemudian pada saat itu, 3 dewa kuno memiliki ide untuk menciptakan dewa dengan niat membunuh yang besar dan lebih agresif. Lalu ide itu pun diwujudkan oleh Ling Bao Tianshun. Dan akhirnya terlahirlah dewa perang dengan niat membunuh yang sangat tinggi. Dan mereka sangat agresif, yang pada saat ini kita kenal dengan bangsa Asyura. Tapi sekarang Raja Kebajikan malah membuat dewa baru. Dan hal ini pasti akan memberikan dampak di luar dugaan untuk langit dan bumi. Kita langsung berpindah ke kuil Bukong. Di sana ada Raja Jisoo dan juga roh darah bumi yang sedang mengobrol. Raja Jisoo saat ini mengatakan, "Apakah dirimu mengira bahwa Raja Kebajikan yang memukul Dewa Sasin itu adalah sebuah kesalahan?" Roh darah bumi mengatakan, "Iya, itu adalah sebuah kesalahan." Raja Jisoo pun lanjut bertanya, kenapa dia menggunakan telapak tangannya untuk memukul Dewa Sasin.
Roh darah bumi langsung menjawabnya, karena peninggalan iblisku melompat dan masuk ke jantung Dewa Sasin. Lalu Raja Jisoo gini juga berkata lagi, Om, jadi karena itu. Dan apa yang dia lakukan adalah untuk memaksa relikmu keluar dari dalam tubuh Dewa Sasin. Lalu apa yang salah dengan hal itu? Dan kini, roh darah bumi pun menjelaskan, telapak tangan dan pukulan dari Raja Kebajikan itu hanya memaksa keluar sebagian dari peninggalan iblisku. Tapi sebagian besar malah didorong ke dalam. Dan hal itu membuat relik iblisku ini menyatu dengan energi, darah, serta masuk ke dalam jantung dari Dewa Sasin. Apakah akan ada konsekuensinya? Tanya Raja Jisoo. Roh darah bumi pun kini menjawabnya, peninggalan iblisku itu adalah seperti benalu yang melekat pada tulang, dan secara bertahap hal itu akan mengikis organ vitalnya dan bercampur dengan darah Sasin Guanyin. Kemudian pada saat itu hati dari Sasin Guanyin akan berubah dari dewa dan menjadi iblis. Hal itu akan menimbulkan malapetaka yang baru. Lalu Raja Jisoo kini mengatakan, berarti telapak tangan itu bukan pukulan yang salah. Raja Kebajikan, dirinya telah sengaja dan memiliki niat busuk pada diri Sasin Guanyin. Roh darah bumi pun kini bertanya, kenapa dirimu berpikir seperti itu? Dan kini Raja Jisoo menjawabnya, meskipun aku tidak mengenalnya, tapi instingku mengatakan bahwa dia adalah jenis orang yang sama dengan diriku. Kita berdua adalah makhluk hidup dengan wajah munafik. Mendengar Raja Jisoo berkata seperti itu, kini roh darah bumi tertawa dan dia bilang, hahaha, Siti Garba pasti akan sangat marah jika dirinya tahu kamu berkata seperti ini. Dan kini Raja Jisoo berkata, sudahlah, aku benci nama itu. Kemudian kini roh darah bumi berkata, aku sedikit lupa, kenapa ada kamu tanpa dia? Dan Raja Jisoo kini menjawabnya, sudahlah, jangan buang-buang waktu lagi. Waktu kita hampir habis. Mari kita kembali berbicara tentang rencana kita. Roh darah bumi menjawabnya, rencana kita telah berubah. Dan Raja Jisoo kini terdiam. Lalu roh darah bumi mengatakan, Taisang Lojun pernah menggunakan eksplorasi spiritualnya pada diriku. Meskipun kemampuan blokade memoriku sangat kuat, aku percaya bahwa dia telah memata-matai sebagian dari rencana kita. Raja Jisoo pun kini langsung bertanya, apa maksudmu? Dan roh darah bumi kini mengatakan, dia mungkin tahu tentang diriku dan juga dirimu. Dan Raja Jisoo kini berkata lagi, lalu kenapa jika dia tahu? Aku tidak takut pada kura-kura itu. Raja Jisoo pun kini langsung terdiam, karena dia seperti sedang menerima pesan telepati. Dan kini roh darah bumi pun bertanya, ada apa Jisoo? Dan Raja Jisoo pun mengatakan, itu adalah roh primordialku. Dia ada di aula peti mati gantung dan baru saja memberitahuku bahwa ada sesuatu di langit jiwa Dava. Oke, kini terlihatlah di aula peti mati gantung ada tubuh lain dari Raja Jisoo ini atau Raja Siti Garba ini. Dia pun kini sedang mengirim pesan pada Raja Jisoo. Dan roh darah bumi kini bertanya, apa itu hal penting? Raja Jisoo menjawabnya, ya sedikit penting. Dan kini roh darah bumi pun berkata lagi, barusan kamu berkata bahwa dirimu dan Raja Kebajikan adalah jenis yang sama. Jika kamu adalah dia, apa yang akan terjadi dan apa yang akan kamu lakukan? Raja Jisoo pun menjawabnya, menarik sekali. Pertanyaanmu ini harus dijawab oleh seseorang yang lebih bijak dari diriku. Lalu roh darah bumi bertanya, siapa yang lebih bijak dari dirimu? Raja Jisoo mengatakan, siapa lagi yang bisa? Dan roh darah bumi kini berkata, oh, pasti nama yang kamu benci itu ya? Sambil melirik, kini Raja Jisoo berkata, iya, dia adalah Raja Siti Garba. Kita langsung berpindah ke hutan. Hutan ini dinamakan Hutan Api Penyucian Pohon Besi Dunia Bawah. Di hutan pohon besi ini, kelompok dari Sun Wukong yang terdiri dari Jiu Kuanyi, Raja Reinkarnasi, Adik Niu, Kerabatu, Sawucing dan juga Xiao Tian telah berada di tempat ini. Kemudian kini Sun Wukong bertanya, hei, apa nama tempat ini? Raja Reinkarnasi menjawabnya,
tempat ini adalah api penyucian pohon besi. Lalu Sun Wukong kini berkata lagi, aku suka, tapi nama ini sangat aneh. Xiao Tian kini langsung menoleh ke belakang dan dia berkata, kenapa tidak ada yang mengejar kita? Kemudian Raja Reinkarnasi kini menjawab pertanyaan dari Xiao Tian. Raja Siti Garba memiliki niat untuk melepaskan kita. Selama kita pergi, itu sama saja dengan kita mengakui apa yang dia katakan. Dan kini Jiu Kuan Yi pun juga berkata, aku juga tahu, tapi kita harus tetap pergi. Dan kini Sun Wukong juga berkata, iya, aku tidak bisa membiarkan mereka mengubahmu menjadi sampah yang bodoh. Raja Reinkarnasi lalu mengatakan pada Sun Wukong bahwa kata-kata dari Sun Wukong itu sangat hebat. Tapi apakah kata-kata itu membantu Raja Reinkarnasi menemukan jawaban? Lalu Sun Wukong bertanya, jawaban apa? Dan Raja Reinkarnasi kini mengatakan, kenapa samsara Baojian milikku tidak ada namamu? Sun Wukong yang terdiam lalu kini bertanya, Raja Reinkarnasi, berapa banyak teman yang kamu miliki di dunia bawah ini? Tiba-tiba saja topeng dari Raja Reinkarnasi berubah menjadi topeng yang terkejut oleh pertanyaan dari Sun Wukong. Raja Reinkarnasi pun kini langsung tertunduk dan Jiu Quan mengatakan, Sun Wukong, dia ini tidak memiliki banyak teman. Mendengar perkataan dari Jiu Kuan Yi, topeng dari Raja Reinkarnasi pun kini berubah menjadi topeng berwarna putih. Dan itu adalah topeng yang tidak terima dengan perkataan yang dikatakan oleh Jiu Kuan Yi. Lalu kini Raja Reinkarnasi berkata, aku punya satu teman di dunia bawah, dan temanku itu adalah Jiu Kuan Yi. Lalu Sun Wukong kini berkata pada Raja Reinkarnasi, sepertinya Jiu Kuan Yi telah salah memiliki teman yang berpikiran sempit seperti dirimu. Dan kini topeng Raja Reinkarnasi berubah menjadi topeng marah. Dan dia langsung berkata, Sun Wukong, apa katamu? Sun Wukong pun kini langsung berkata lagi, aku tidak ingin kamu menjadi sia-sia. Hanya ada satu alasan, yaitu aku tidak berpikir bahwa kamu ini orang jahat. Dan kamu tidak harus menerima hukuman yang disebutkan oleh Raja Siti Garba. Kemudian kini topeng dari Raja Reinkarnasi berubah lagi menjadi topeng hijau. Dan dia pun kini berkata, Raja Kera, ternyata kamu sangat peduli denganku. Dan Sun Wukong kini tersenyum, lalu dirinya berkata, untuk mencari jawaban, ada orang yang lebih cocok dari dirimu. Dan dia adalah Raja Siti Garba. Jiu Kuan Yi pun langsung berkata pada Sun Wukong, Sun Wukong, kamu harus tahu, jika kamu melawan Raja Siti Garba, maka seluruh penghuni alam baka akan menjadi perang dunia. Lalu Sun Wukong kini mengatakan, hehehe, aku tahu kok, tapi ini adalah jalan satu-satunya. Kera Batu yang melihat kelakuan dari Sun Wukong, dirinya pun kini juga ikut berkata, menarik sekali, aku mulai sedikit menyukaimu Sun Wukong. Dan Sha Wuqing kini berkata pada Sun Wukong, kakak, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian kini Sun Wukong bertanya pada Jiu Kuan Yi, hei Jiu Kuan Yi, jika aku sekarang pergi mencari Raja Siti Garba, apakah dia akan terkejut dengan kedatanganku? Dan di mana Raja Siti Garba itu tinggal? Kemudian Jiu Kuan Yi pun mengatakan pada Sun Wukong, dari tempat ini, kamu harus menemukan aula tidak kosong. Kamu harus berjalan ke utara. Setelah mendengar perkataan dari Jiu Kuan Yi, kini Sun Wukong lalu berkata pada semuanya, kalian semua di sini saja, menungguku ya, dan aku akan kembali. Kalian jangan pergi. Lalu Xiao Tian kini bertanya, kenapa dirimu tidak pergi ke aula peti mati gantung saja? Di sana kan ada Raja Siti Garba. Kera Batu lalu menjawab perkataan dari Xiao Tian, itu bukan Raja Siti Garba, itu hanyalah jiwa dari Raja Siti Garba. Dan Sun Wukong kini menatap Kera Batu lalu dia berkata, ternyata kau melihatnya juga ya. Kera Batu pun kini menjawabnya, jika kau bisa melihatnya, tentu saja aku juga bisa melihatnya. Sun Wukong yang akan pergi sendirian, kini Jiu Kuan Yi bertanya, apakah kau akan benar-benar pergi sendiri Sun Wukong? Sun Wukong pun langsung menjawabnya, Siti Garba itu adalah raja darimu dan si Raja Reinkarnasi itu. Apa yang bisa kau lakukan, Jiu Quan? Adik Niu pun kini langsung berteriak, lalu bagaimana dengan kita? Dan Sun Wukong sambil berjalan dia menjawabnya, terlalu banyak orang hanya menghalangi jalanku saja. Kalian semua tetaplah di sini. Dan kini adik Niu pun sangat mengkhawatirkan keadaan Sun Wukong. Lalu adik Niu pun kini mendekati Sun Wukong dan dia berkata, Sun Wukong,
ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Sun Wukong pun langsung menjawabnya. Kita bicarakan hal ini setelah aku kembali ya. Lalu adik Niu pun kini mengatakan lagi, tapi aku takut Sun Wukong. Aku takut kalau hal ini terlambat. Sun Wukong menjawabnya, tenang saja, tidak akan terlambat. Aku akan segera kembali. Kemudian kini kera batu berjalan dan memanggil nama Sun Wukong. Sun Wukong, biarkan aku pergi bersamamu. Sun Wukong lalu bertanya, apa kau serius? Aku merasakan hal ini aneh, tiba-tiba kau mengatakan seperti ini. Lalu kera batu pun kini mengatakan, Sun Wukong, kau jangan melihatku seperti itu. Aku tidak peduli denganmu. Kamu itu adalah jiwa sejatiku. Jika kamu mengalami kecelakaan, maka aku tidak akan bisa menjadi raja kera yang ditakuti para dewa dan iblis. Mendengar perkataan dari kera batu, Sun Wukong kini tertawa karena menurutnya kera batu ini sangatlah konyol seperti dirinya. Si kera batu dan Sun Wukong kini pergi bersama-sama dengan tingkah mereka yang sangat aneh. Jiu Kuanyi yang melihat kelakuan aneh dari dua raja kera ini, dirinya pun kini berkata dalam hati, satu raja kera saja sudah cukup mengganggu. Sekarang ada dua raja kera. Apakah Siti Garba akan bisa menghadapi mereka? Dan semua orang yang berada di tempat itu kini menyaksikan Sun Wukong dan kera batu akan berhadapan langsung dengan Raja Siti Garba. Adik Niu yang melihat kepergian Sun Wukong, dirinya kini langsung berkata dalam hatinya, Sun Wukong, kembalilah secepat mungkin. Ada pertanyaan yang harus kutanyakan, dan kamu harus segera menjawabnya. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Apakah Sun Wukong akan benar-benar menghadapi Raja Siti Garba? Dan sebenarnya pertanyaan apa yang akan ditanyakan oleh adik Niu pada Sun Wukong ini? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.